Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Jadi malam hari ini saya mau eh, agak menceritakan masalah sedikit ya. Ini buat pelajaran dan pengalaman buat kita semua ya. Biar kita tidak melakukan hal yang seperti dalam isi video ini. Dan mungkin gini ya. Sekarang jam setengah satu. Sekarang jam setengah satu saya menceritakan sedikit pengalaman yang terjadi sama saya. Jadi di bulan kemarin, sekarang saya lihat tanggalnya dulu. Jadi video ini dibuat tanggal 30 April ya. Oke, video ini dibuat tanggal 30 April bulan Maret ya. Jadi kejadian dalam kehidupan saya ini buat contoh buat kalian semua biar nggak terjadi seperti ini kepada kalian ya, terutama pada kalian karena ini udah terjadi pada saya. Jadi di tanggal 30, jadi sebelum tanggal 30 April itu mungkin kurang lebihnya 2 bulan ke belakang ya, 3 bulan ke belakang. 3 bulan ke belakang dari bulan April itu saya punya temen dan dia minta bantuan buat teman saya pengen mobil, jadi dia minta bantuan buat nyariin. Dan mobil yang dia minta itu adalah jenis dari mobil carry, yaitu tahun, ya kita tahu lah kalau jenis dari carry tahun tua itu seperti apa. Jadi mungkin budget keuangannya dia cuma nyampainya sampai di situ ya. Jadi dia minta bantuan buat nyariin sebelum 3 bulan dari bulan April itu, seingat saya ya. Dan dia sempat nge-WA saya juga dan dia minta bantuan buat nyariin. Sebelum kejadian beli mobilnya, saya udah kasih cerita dulu sebenarnya buat meredam keinginannya dia beli mobil. Dikarenakan gini guys, yang namanya kita punya mobil, punya kendaraan roda 4 ya, itu bukan biaya yang sedikit, itu akan menghabiskan biaya yang banyak. Apalagi ini kendaraan yang kita beli adalah mobil tua. Itu yang pertama ya. Itu saya meredam itu dan saya udah ngomong sama dia. Saya pernah ngomong gini, jadi dipikir dulu lah kalau beli mobil. Yang dibeli mobil itu kan mobil tua, resikonya besar, kendala penyakit itu ininya banyak. Saya udah ngomong seperti itu dan jawabannya dia terhadap saya, jadi dia ngomongnya seperti ini guys. Jadi iya, saya tahu resiko punya mobil tua itu seperti apa gitu. Jadi saya tahu resikonya kalau saya beli mobil tua itu seperti apa. Jadi saya sudah siap menanggung resikonya. Jadi dia tahu resikonya gitu. Dia sudah tahu resikonya kalau punya mobil tua itu seperti apa. Gitu guys. Ketika saya dikasih omongan seperti itu, ketika dia bicara seperti itu, otomatis saya nggak bisa menjawab lagi, gitu guys. Jadi seolah-olah dia sudah tahu resikonya, dia sudah siap dengan resiko yang dia hadapi. Jadi seperti itu. Makanya pada waktu saat itu saya udah nggak bisa ngomong lagi karena dia udah menyanggupi semuanya. Apa yang saya katakan waktu itu dia udah membantahnya semua gitu kan. Dan sebenarnya sebelum keinginannya tercapai, saya udah memperlambat waktunya supaya dia memikirkan ulang untuk membeli mobil yang sudah tua gitu. Kemudian waktu terus berjalan dan dia sempat nelpon ke saya
Ini dia waktu itu dia lagi kerja ya, jadi ada kerjaan tempat lain, saya juga pernah ikut kerja, dan dia pernah nelpon ke saya buat eh, ngambil atau ngejadiin mobilnya, dan itu lokasinya berada di Cikarang, dan saya menolak dengan alasan saya menolak karena sifatnya gini guys, dia memang kata-katanya dia ini seperti ini. Ada mobil di Cikarang, silahkan tolong ambilkan. Saya percaya, maksudnya dia percaya sama saya, jadi kondisi mobil seperti apapun dia percaya sama saya. Jadi sebenarnya saya jadi bingung tuh waktu itu, dia ngomongnya kayak gitu tapi saya nolak. Saya nggak mau pergi sendiri beli mobil, karena yang punya keinginan mobil itu bukan saya, dia yang punya keinginan mobil. Saya nggak mau itu, meskipun yang bayar dia ya, tapi saya waktu itu saya nolak. Karena apa? Yang mau beli mobil itu bukan saya, dia yang mau beli mobil itu guys. Kemudian ketika dia menyuruh saya mengambil mobil tersebut, kemudian saya ambil, ada yang nggak pas, ada yang nggak serak. Kamu tahu resikonya apa? Itu resikonya lebih besar. Meskipun dia udah ngomong saya percaya, saya itu, bagi saya sebenarnya prinsip seperti itu sama aja dia mau masukin kamu ke dalam jurang. Bagi saya waktu itu saya nolak, karena kita tahu lah yang namanya kita beli mobil tua dengan resiko dan keadaan seperti itu, siapa yang tahu mobil tua itu banyak penyakitnya. Kalau bukan yang memang masih bagus dari dealernya, itu semua yang masih bagus itu pasti banyak penyakitnya kalau mobil tua itu. Waktu itu saya nolak. Mungkin kalau sering ketemu juga dia suka nanya gitu mobilnya kayak gimana gitu, yang bagus kayak apa gitu kan. Jadi sebenarnya gimana ya, jadi mungkin dia itu pengen mobil yang bagus tapi dengan keadaan uang yang minim lah ya. Saya tahu yang namanya keuangan kita nggak bisa ngobrol ya kalau udah berkaitan dengan keuangan, tapi mungkin bagi saya kalau saya nggak punya duit ngapain saya beli mobil gitu kan. Ngobrol ke dia juga, kalau memang mau beli mobil ya oke, silakan gitu kan, saya bantu sedikit-sedikit. Kalau emang kurang uang sedikit-sedikit mungkin bisa lah saya pinjemin gitu kan. Itu yang pertama poinnya, saya udah redam itu duluan. Nah, kemudian karena dianya kekeh gitu kan, dia terus-terusan minta tolong, ya saya sebagai teman mungkin saya bantuin lah gitu kan. Apalagi dia kerjanya kita kadang-kadang kerja bareng gitu ya. Memang niatnya mungkin bagus ya, saya bilang niatnya bagus, tapi jangan masukin orang ke dalam jurang dong, maksudnya gitu ya. Masa kamu masukin orang ke dalam jurang? Hah? Pikiran kamu di mana kalau kamu masukin orang ke dalam jurang? Bukan niat bagus kalau kamu punya pikiran kayak gitu. Bukan niat memajukan orang atau mendukung support seseorang. Kalau niat kamu caranya kamu seperti itu nggak masuk akal sih bagi saya. Ini kata-kata, sebenarnya ini kata-kata yang harus keluar di akhir nih di video ini, tapi karena saya ada rasa jengkel yang bikin saya nggak enak sih. Jadi setelah dia sering telepon, ini kata yang terakhir, dia mau nyari mobil dari Cikarang itu di Cikarang, tapi saya nolak, saya nggak mau. Kalau kita berangkat berdua oke, tapi kalau saya berangkat sendiri buat ngambil saya nggak mau. Saya memang mau dikasih ongkos waktu itu buat beli mobil, itu yang pertama ya, tapi saya nolak. Kemudian berganti lagi waktu, dan tiba-tiba waktu itu saya lagi ngelas di depan rumah, dan
ada teman saya satu lagi dan dia datang dengan keadaan ngobrol, ayo kita cari mobil, dia bilang kayak gitu kan. Jadi teman saya datang, dia ngobrol, ayo teman cari mobil. Saya agak bengong dulu, cari mobil, emang ini serius cari mobil, aku bilang ya. Jadi emang jadi gitu kan. Jadi ya waktu itu saya lagi kerja gitu, jadi tiba-tiba dia nih oke lah katanya, dia nih teman saya ini datang nyamperin katanya, udah direncanain katanya, tapi nggak ngasih tahu dari awal gitu, jadi ngasih taunya dadakan gitu. Saya posisinya waktu itu gimana ya, jadi sore sekitar jam 2 kalau nggak salah, sekitar jam 2, karena saya lagi ada di depan rumah juga lagi bikin panggangan ikan, dan temen saya satu lagi datang ngobrol buat minta antar buat nyari mobil, dan itu belum jelas guys, dan mobil yang dicari itu lewat marketplace gitu. Lewat marketplace yang di Facebook itu dia carinya di situ. Jadi perginya kita buat nyari mobil ke itu nggak ada tujuannya kita tuh cuma nyamperin yang ada di marketplace. Jadi seperti itu kondisi pas kita lagi nyari mobil buat teman saya itu, dan dia yang punya juga ikut. Berangkatlah, dan saya lupa lagi, saya nggak tahu sampai berapa kali kita dapat berapa tempat ya mobil yang dikunjungi, kalau nggak salah nggak tahu 3 nggak tahu 4, kalau nggak salah 3 kali, sampai yang keempat yang terakhir kita deal jadi dapat, dan mobilnya ada di depan, nanti saya tunjukin ya. Kemudian jadilah mobilnya itu, dan pada saat pulang itu memang ada kendala, tapi kita cancel aja karena itu nggak penting ya. Karena ada yang pentingnya itu gini, di saat mau menuruti keinginannya dia. Jadi seperti ini, mobil dia punya uang budget, saya nggak tahu waktu itu uangnya budgetnya berapa. Jadi uangnya dia kalau nggak salah kita beli mobilnya itu harga 8 juta, mobilnya Carry Extra itu tahun 87. Karena dia nyari mobil yang masih bagus dengan harga yang mahal ya, untuk Carry Mini kalau masih bagus kan harganya mahal ya. Kemudian kalau baknya yang masih bagus juga itu harganya mahal, ada di kisaran 17 ke atas. Kemudian buat si Carry ini sama juga sih, mahal sih sebenarnya. Dan kebetulan waktu itu dapatnya mobil yang udah gimana ya, kalau dibilang jelek nggak juga sih sebenarnya, mesinnya masih bagus, tapi buat rangka badan tuh udah nggak worth it lah kita. Kemudian jadilah dapat mobil yang Carry Extra sekarang yang ada di depan rumah, dan keinginannya dia kalau mobil dapat minibus masih bagus, badannya masih bagus, nggak dibikin bak. Tapi kalau kondisinya badannya udah jelek, dia maunya dibikin bak gitu kan. Itu kemauannya dia. Terus dia ngobrol ke saya, jadi karena saya kan tadi dari awal saya udah ngobrol, oke, saya bakal bantu loh ya. Dan waktu itu saya ngasih solusi, saya buat mau ngebantu dia gitu kan, karena ya kita teman kan, masih suka kerja bareng gitu, kemarin ya masih suka kerja bareng, jadi niatnya dia pengen beli mobil bagus lah, tapi saya nggak ngeharapin banyak, nggak mentang-mentang dia teman saya punya mobil saya bisa mau make atau seenaknya, enggak.
Jadi dari dulu juga, jangankan teman saya, tetangga saya punya mobil pun saya nggak ada niat pengen minjem seenaknya saya, enggak. Justru saya dari awal, tetangga saya punya mobil pun kalau saya minjem saya tetap bayar, ya. Saya tetap bayar, nggak seenaknya, karena tetangga saya punya mobil, ditawarin pinjam mobil, kalau mau pakai mobil pakai aja silahkan gitu. Nggak seenaknya saya juga gitu kan. Tetap aja kita harus ngerti lah, kalau kita pinjam mobil pasti harus bayar lah. Saya nggak saya pasti ngerti ke situ lah, karena yang udah juga setiap saya pinjam mobil ke tetangga pasti dibayar gitu, pasti saya bayar gitu uang sewanya gitu, bensinnya kita isi juga gitu. Itu yang pertama ya. Jadi meskipun teman saya punya mobil, saya tetap pasti bayar gitu. Cuman waktu itu udah berjalan, saya tadi sampai mana ya, malah lupa saking banyaknya yang mau diceritain. Udah waktu itu udah jadi mobilnya, udah jadi dibawa pulang, dan minta oke. Jadi saat pulang dari perjalanan pun, saat saya ngantar dia pun, saya mengakui saya dibayar waktu itu. Jadi saya dibayar, dia ngasih bayar saya uang 300.000. Kemudian balik ke sini, balik ke rumah, dia ngasih uang 300.000. Kemudian di jalan sempat beli ban, sampai pulang sini udah sore. Kemudian karena kondisi mobil waktu itu masih ada perbaikan ya, perlu ada yang diperbaiki, jadi saya sore-sore waktu itu saya ganti bannya. Kemudian jadi saya ngikuti keinginannya dia pengennya mobilnya dibikin bak gitu. Sebenarnya ketika mobil itu datang, saya sudah memperlambat waktu supaya mobil itu tidak begitu datang langsung potong gitu guys. Kita tahu kalau mobil kayak minibus pengen dibikin bak itu kan pasti dipotong gitu. Saya sudah melambatkan waktu supaya dia berpikir ulang untuk menjadikan sebuah minibus dibikin pick up. Kalau saya ngobrol, sebenarnya ya, kalau itu mobil dikerjakan berdua, dikerjain bareng-bareng, sebenarnya itu prosesnya nggak lama. Itu yang pertama ya, prosesnya nggak lama, nggak makan biaya banyak, itu kalau dikerjakan berdua itu ya. Karena yang saya pikir waktu itu, saya pikir waktu itu mobil mau dikerjakan berdua, jadi bukan saya ngerjain sendiri gitu ya. Dan ketika dia ngobrol pengen dibikin pick up, oke, gitu kan, saya pikirnya waktu itu mau dikerjakan berdua gitu guys. Tapi selama saya betulin mobilnya, dari mulai betulin rem, betulin ini itu, ya seringnya saya ngerjain sendiri. Kemudian kadang ada yang ngebantuin juga kan, kita tetap bayar lah, kita kasih sama orang yang ngebantuin meskipun itu nggak seberapa ya. Cuman yang jadi saya cut aja ini ya, karena mungkin terlalu dalam. Sudah beres, mobil dibikin pick up, tapi baru beberapa persen ya. Jadi dia pernah ngobrol kalau oke, ini dalam perjalanan ya, dalam perjalanan pulang dia pernah ngobrol gini, ya mobil mah gimana dia pernah ngobrol gitu. Jadi dia mobilnya gimana saya, dibikin enak, apa yang nggak enak dibetulin, apa yang kurang dibetulin gitu guys. Tinggal ngobrol apa yang perlu dibeli. Jadi dia maunya
terima mobil itu dengan keadaan bagus lah istilahnya ke situ. Jadi dia minta bantuan ke saya dan pada waktu itu emang saya bersedia, silahkan saya bantu gitu kan, nggak ada salahnya kan saya ngobrol, karena yang punya dia teman saya juga dan saya pernah ngobrol gini juga, silahkan kalau mau beli mobil, mungkin saya kalau minjem nggak susah gitu kan, intinya ke situ kan. Tapi kan saya sendiri ya, meskipun saya minjem, saya punya etika juga kan, kalau saya minjem mobil pasti saya bayar juga. Diingat saya pinjem juga pasti punya etika, jadi saya minjem nggak seenaknya minjem. Dan saya nawarin waktu itu, silahkan kalau mau beli mobil, mungkin apa yang saya bisa saya bantu gitu kan. Makanya sampai kejadian lah beli mobil waktu itu. Mobil udah dibawa ke sini dan udah di beberapa persen lagi, mungkin sekarang udah tinggal, bagi saya sih ini tinggal 50% ya, 50% lagi buat selesai gitu. Dia naruh uang di saya, totalnya ada, ini semua saya catat ya. Dia naruh uang di saya ada 2.510.000 ya. Ini semua saya tulis. Ini dan semua yang udah dibelanjain itu ada di sini. Dan ini nota. Ya. Dan itu sampai di sini. Semua saya tulis. Uang yang saya pakai pun saya tulis. Jadi nggak ada yang nggak saya tulis. Udah semua saya tulis. Jadi nggak ada yang, istilahnya nggak ada yang korupsi lah. Saya kalau dibilang korupsi saya nggak, terserah dia. Tapi semua saya tulis. Belanja apapun saya tulis. Uang yang saya pakai pun saya tulis. Dan saya ngomong segini kan, nanti kalau terakhir mau berhitung uang yang saya pakai, kita hitung berapa uang yang kepakai sama saya ganti. Saya gitu. Jadi istilahnya gantinya dalam dua hal mungkin. Kalau dia mau ngasih saya upah kerja, silahkan potong dari upah kerja. Kalau masih kurang saya ganti. Itu yang pertama ya. Karena uangnya dia ada kepake sama saya. Gitu. Kalau emang uangnya dia ada kepake sama saya ganti. Berapa yang harus saya ganti? Ya. Waktu itu saya udah ngobrol gitu sama dia, sama yang punya mobil. Karena memang uangnya dia ada yang kepake, dia naruh uang 2.500.000, kemudian saya pakai belanja dan sisanya mungkin ada, bukan mungkin lagi, emang kepake sama saya kan, karena saya ngerjain ini. Dan saya udah ngomong juga sama dia, kalau memang uang saya ada yang uang nanti kalau berhitung, kalau mau ngasih upah ke saya, silahkan potong berapa yang kepakai sama saya, nanti saya ganti gitu. Kalau mau ngasih upah, kalau nggak ngasih upah ke saya, mungkin saya tinggal nanya berapa yang harus saya ganti gitu kan, gampang kan. Jadi nggak usah ribet lah bagi saya waktu itu, karena dia naruh uang udah berapa, 2.500.000 ya. Dan saya beli spare part itu ini gitu kan. Sebenarnya pikiran saya waktu itu mau dikerjain berdua sih. Nah, saya nggak mikir buat dikerjain sama saya sendiri, enggak. Tapi udah sampai di situ, gantilah hari itu. Jadi pas malam-malam, jadi si mobil carry ini kan nggak dipotong habis awalnya ya, jadi nggak dipotong habis, cuman disisain. Jadi dipotongnya dari kepala sampai setengahnya aja, jadi nggak dipotong habis, jadi nggak dipisah. Kemudian saya agak komplain lah gitu kan, karena nggak enak juga mobilnya kalau dipakai nggak dipotong habis.
Nah ujung-ujungnya nantinya kalau ada kendala dia pasti ngomongnya ke saya juga gitu. Nah, kasihlah saya solusi buat si mobil ini dipotong habis aja, jadi dipisah antara bak dengan kepala itu dipisah, nggak dibikin satu maksudnya. Karena memang ada perbedaan lah, kalau yang udah paham pasti ngerti lah gitu lah. Kalau soal mobil yang carry minibus dipotong tapi nggak dipisah antara kepala sama bak, pasti ada perbedaan lah gitu. Karena waktu itu saya nyobain memang seperti itu, ada perbedaan. Kemudian saya ngasih saran buat cobalah kita dipisah, jadi antara kepala sama bak dipisah, jadi nggak nyatu, dia seperti pick up semestinya pick up gitu, jadi nggak separoh gitu. Dan waktu itu saya ngasih saran seperti itu, dan oke, dia deal jadi. Kemudian pas udah lepas semua ya, udah bak udah di bawah, ini udah di bawah, dia ngomongnya kayak gini malam-malam pas maghrib itu, kenapa mobil dibikin begini, bukan, jadi dia ngomongnya gini, saya sebenarnya nggak nyesel beli mobil gitu kan. Dia ngomong depan saya, depan orang lain juga gitu kan. Kata yang bikin saya nggak enak, dia sempat ngomong kalau dia nyesel beli mobil gitu kan. Dia nyesel beli mobil karena dia ngomongnya nyesel beli mobil. Kemudian kalau mobilnya dibikin seperti ini, saya hidup saya hancur, ibaratnya gitu. Jadi kalau mobilnya dibikin seperti ini, hidup saya hancur, dia bilang kayak gitu. Saya bengong dong ya, kita yang ngerjain bengong dong. Bengongnya gimana? Poin pertama ya, silahkan mobil dibikin rapi, dibikin enak ya. Itu poin, kita ambil poinnya pertama dulu. Mobil dibikin enak, dibikin rapi ya. Ada yang nggak enak dibetulin, ada yang perlu diganti. Dia yang ngomong seperti itu poin pertama ya. Kemudian yang minta dibikin pick up bukan saya, tapi dia ngomong mobilnya pengen dibikin pick up. Satu, saya cuma nyaranin supaya kepala dan bak itu dipisah karena posisinya nggak enak. Kenapa saya nyaranin itu? Karena saya juga nggak mau dikomentar nanti ke depannya gitu guys. Sekarang kamu pikirnya gini, maksudnya jadi kerja itu nggak jadi 2 kali, maksudnya gitu loh. Sekarang kalau mobilnya dipotong setengah, nggak dibikin rata sekalian, dipisah kepala sama baknya, nantinya dia pasti komplain kenapa mobil nggak enak gitu kan. Otomatis jadi kerja 2 kali. Itu maksud saya guys. Jadi maksud saya itu ke situ. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian udah sampai di situ, dia ngomongnya kayak gitu. Jadi kenapa mobil saya dibikin begini, tuh kan. Ada satu lagi, dia minta untuk dempulan si mobil itu jangan terlalu tebal ya. Pertama, jangan terlalu tebal. Sekarang kan pikir jangan terlalu tebal. Jadi gini, mobil itu kan dempulan semuanya, badan-badannya dempulan, jadi itu jangan terlalu tebal, jadi sedikit aja. Karena dia mintanya mobil dibikin bagus ya, waktu itu dia mintanya mobil dibikin bagus, makanya pas saat mobil itu ada yang dibetulin, mobil kegedor-gedor, otomatis dempulan yang tebal itu retak-retak dan itu lepas. Sekarang gini ya, sayangnya waktu itu dia nggak, yang jadi salahnya itu dia itu nggak ngerjain di situ sama saya. Sekarang gini, ini mobil taruhlah saya ngepak pintu mobil, ini dempulan semua ya. Ketika kegedor-gedor ini patah
dempulannya patah ke sini, kemudian kita ambil potong seperti ini dempulannya kan 1 cm diambil, ini patah, yang kesini masih ada dempulannya tapi kesini patah, ini udah nggak ada dempulannya. Sekarang kalau kita ambil ngedempul ini lagi dibikin mayat, kita bikin begini, ini dempul buat nutup ke bawah kesininya pun perlu banyak. Beda dengan kita ambil kelupas semua, ngambil total lepas, kemudian kita dempul lagi, itu dempulnya lebih tipis daripada kita nutup yang jeglong seperti ini kemudian dipayatin seperti ini, nggak kita ambil semua, itu nutup dempulnya lebih banyak sebenarnya. Makanya saya lepas semua dempulnya biar ngedempulnya sedikit, gitu loh maksudnya. Dan yang bikin saya nggak enak tuh dia ngomongnya seperti itu. Jadi saya nggak mau, saya nyesal beli mobil ini karena maunya saya bukan seperti ini gitu. Saya jadi gimana ya, saya nggak enak gitu, terus terang saya nggak enak. Jadi seolah-olah saya yang punya mobil gitu, saya yang mau mobil padahal dia yang mau mobil. Saya cuma ngasih saran aja di situ. Waktu itu saya cuma ngasih saran, bahkan sebelum dia beli mobil pun saya udah ngebikin delay waktunya supaya dia mikir 2 kali loh ya. Ini saya nyeritain ini supaya nggak kejadian ke kalian juga gitu, buat yang nonton mungkin supaya nggak kejadian gitu ya. Jadi istilahnya gini, kita udah niat baik sama orang tapi ya susah ya, omongannya dia tuh nggak enak sama saya. Bagi saya nggak enak dia ngomong kayak gitu. Dia ya yang jelas dia ngomong kayak gitu tuh nggak enak, jadi itu perlu di gimana ya. Dan terakhir mungkin dia datang waktu itu agak pagi ya atau sore, datang dan ngomong seperti gini ya. Dia nanya ke saya, setelah kejadian yang dia ngomong kayak gitu dia datang lagi nggak lama. Ya udah cina, kamu nggak sanggup ngelanjutin mobil ini? Saya jawab enggak. Saya jawab waktu itu enggak, saya nggak sanggup. Kenapa? Karena takut salah, saya bilang. Saya nggak mau ngelanjutin mobilnya, saya bilang waktu itu seperti itu, karena emang takut salah gitu kan. Dan saya terus terang aja ngebetulin mobil itu nggak ada kata saya mau dibayar sekian, saya mau upah sekian. Karena apa? Saya tadinya niat ngebantu dia sedikit-sedikit lah, jadi nggak full gitu, jadi ngebantu dia sedikit-sedikit. Dan nggak logika juga kalau saya ngebantu uangnya, ngebantu tenaganya, nggak logika juga kan itu. Dan mungkin terus terang saya sampai sekarang memang nggak enak sih sama kata-katanya dia. Jadi seolah-olah dia melemparkan bebannya itu ke saya, padahal saya ini siapa gitu, saya siapanya dia gitu kan ya. Dan perlu diingat juga sebenarnya ketika dia memang dia suka ngasih kerjaan ke saya. Kalau ada kerjaan itu ini dia kerjain di sini, karena status saya kan di sini buka bengkel las ya. Jadi dia kadang-kadang ada kerjaan dia bawa dan taruh di sini untuk kita kerjain bareng-bareng. Dan saya nggak logis banget sih sebenarnya pas dia ngomong kayak gitu. Yang pengen mobil siapa? Jadi nggak sesuai sama omongannya gitu. Kalau kita ngomongin dari awal dia udah ngomong terserah mobil mau dibikin gimana, saya percaya. Tapi ujung-ujungnya pas mobilnya udah seperti itu malah kayak gitu dia ngomongnya gitu guys.
bagi saya omongannya nggak enak karena dia ngomong gimana ya, bagi saya itu buat pelajaran buat saya, buat kalian semua juga. Jadi bagi saya, kalau kita mau nolong temen, mau membantu temen, jangan seperti saya ya. Jadi kita ngebantunya sewajarnya aja lah, karena niat kita udah baik tapi malah dibikin nggak enak gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter eh, milih-milih orang lah. Jadi bagi saya mungkin buat pelajaran kalian semua juga, eh, apa yang terjadi sama saya saat ini, supaya nggak terjadi ke kalian juga gitu guys. Jadi kalau memang kalian mau ngebantu temen ya silahkan, itu memang bagus ya kita ngebantu temen, tapi kalian harus pandai dan memilih orang seperti apa yang mau kalian bantu gitu guys. Jadi nggak asal-asalan, karena nggak semua orang bisa seperti itu guys. Jadi seperti itu, dan saya nggak tahu juga dia pikirannya kayak gimana, aneh.